prostitusi online di kalangan anak ya. Nah, tadi Arfan sudah bersama Anda jam 7 sampai jam 8 pagi, sesi opini publik yang mana kami menghimpun semua pendapat dan juga opini Anda terkait dengan prostitusi di kalangan anak-anak ya. Nah, tentunya banyak masukan-masukan dari para pendengar. Sekarang kita akan bahas pendengar untuk topik kali ini dengan narasumber. Sebentar, saya bersama dengan Ibu Tendri Apalalo, Kepala Dinas DP3A Kota Makassar, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, bagaimana kemudian pemerintah melihat, menyaksikan, mengomentari terkait fenomena prostitusi di kalangan anak-anak. Ini memang sebuah isu yang sangat mengkhawatirkan, ya, fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi sebuah tindakan yang perlu dilakukan ke depannya ya untuk mencegah terjadinya kasus-kasus atau gejolak-gejolak sosial di kalangan anak-anak ini. Jangan sampai kemudian ini terus berlanjut ya, tidak ada upaya penanganan pencegahan. Nah, menjadi pertanyaan seperti apa kemudian masa depan anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan yang menjadi objek begitu. Kita ada yang mungkin sangat mencengangkan saudara pendengar ketika diinformasikan, diberitakan bagaimana kemudian anak-anak yang terlibat dalam prostitusi online, mereka diperdagangkan, diperjualbelikan ya oleh sesama teman-teman mereka, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Jangan sampai kemudian ini diabaikan ya, dan tanpa ada perhatian yang penuh dari seluruh unsur masyarakat. Ya, baik pendengar setia dari Makassar di manapun Anda berada, kita akan bahas topik ini bersama narasumber Ibu Tendri Apalalo ya. Dan apa kemudian rencana dari pemerintah Kota Makassar untuk minimalisir, untuk menangani kasus atau fenomena prostitusi online di kalangan anak ini. Baik. Ya, kami akan bahas ya sesaat lagi, dan ini juga mesti menjadi perhatian kita bersama-sama ya, bahwa kasus prostitusi online ini sebenarnya dalam tahun ini telah beberapa kali terjadi ya, ketika di Januari awal tahun lalu ya, kemudian di Februari kasus prostitusi anak juga terjadi, yang mana diciduk di sebuah apartemen mewah yang terdapat di Kota Makassar. Terakhir ini pendengar ya, terjadi lagi kasus prostitusi online. Nah, semuanya ini tampaknya mereka bergerak underground begitu ya, menggunakan media komunikasi yang serba canggih sekarang, sehingga anak-anak ini lebih leluasa kemudian dapat melakukan hal-hal yang seperti ini tanpa ada pergerakan-pergerakan begitu. Mereka begitu senyap rupanya dalam melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang seperti ini. Ini kan memang harus menjadi sebuah perhatian kita bersama ya, bagaimana kemudian peran dari orang tua mengawasi anak-anak mereka dalam pergaulan, jangan sampai kemudian mereka terjerembab dalam dunia hitam begitu ya. Ini sangat miris sekali ketika kita menyaksikan fenomena yang seperti ini. Ya, baik pendengar, kami segera tersambung dengan Kepala Dinas DP3A Kota Makassar, Ibu Tendri Apalalo. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kadis. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki Bu? Sehat, alhamdulillah, semangat. Ya, baik, untuk kesekian kalinya saya lagi meminta Bu ya, gini kayaknya fenomena yang melibatkan anak-anak sangat banyak terjadi begitu dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Kasus kekerasan kita sudah pernah bahas. Nah, kali ini masalah prostitusi lagi, dan ini bukan yang pertama kali Ibu ya. Beberapa kali kemudian ini sudah terangkat di media bagaimana kasus prostitusi secara online anak-anak yang melibatkan anak-anak ini cukup marak terjadi di Kota Makassar begitu ya. Human trafficking. Bagaimana
dari dinas dari pemerintah Kota Makassar sendiri melihat fenomena ini, Ibu Andi? Jadi begini, kelihatannya urusan prostitusi online ini atau micet ini tidak boleh lagi menjadi urusan sepihak. Ya. Misalnya begini, yang pengalamannya kami ini 1 minggu ya, Polsek Panakukang itu sudah bekerja maksimal menurut saya ya, dan bisa melakukan drasa dan bisa menemukan 3 kelompok anak yang dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Itu membuat kita jadi tertegun dan bertanya-tanya sebenarnya apa ini yang terjadi. Kenapa anak-anak kita ini begini jauh meninggalkan karakter-karakter kita ya. Sebagai saya tidak bisa membahasakannya karena saya melihat langsung dan bertemu langsung. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang menjadi latar belakangnya sebenarnya? Jadi beberapa di antara mereka ini kan pihak dari Polsek Panakukang ini sudah mengasesmen mereka. Akhirnya kami menemukan bahwa dipastikan anak-anak ini memang ada terduga mereka pesta seks, kemudian mereka micet. Itu yang hampir kami tidak bisa terima. Ya. Setelah kami cek semua mereka pandai-pandai dan kami panggilkan orang tuanya malam itu. Mereka bertemu dan ada yang dalam pengasuhan neneknya sudah mencari sekian lama akhirnya bertemu, misalnya 10 hari tinggalkan rumah. Ada yang mencari sekian, ada yang mencari mengaku ke rumah temannya, ternyata sudah ditemukan di hotel. Alasannya yang terakhir ini mereka ada ulang tahun. Karena ulang tahun itu mereka bertemu, akhirnya mereka sudah mau pulang, tiba-tiba ada polisi. Menurut saya anak-anak ini rata-rata pandai berkilah. Bicara. Pandai bicara lah. Kalau sehingga saat ini ada 4 orang ya. 4 orang kami lagi asesmen mendalam untuk mengetahui. Yang jelas ada yang baru melahirkan, ada yang sudah punya anak, tapi usianya masih di bawah. Masih belia? 18 tahun. Oke. Iya, sebenarnya apa sih yang terjadi, Bu ya? Karena terkesan ini kan lebih banyak aktivitasnya bukan lagi di sekolah, mereka belajar secara online dan mungkin kalau tidak ada kegiatan, tampaknya kegiatan-kegiatan mereka sampai saat ini tidak boleh dikatakan tidak termonitor begitu. Mungkin orang tuanya dengan berbagai macam alasan begitu, sehingga terkesan mereka mungkin mencari sesuatu yang baru, ataukah mungkin memang ini kurang pengawasan dari orang tua mereka atau seperti apa? Kalau saya tidak bisa beropini. Saya tidak dalam kapasitas memberi opini kepada anak-anaknya bahwa mungkin ini orang tuanya ini apa enggak. Kami lagi benar-benar mendalami apa yang terjadi. Nah, dari fakta-fakta ini kelihatan harus ada langkah cepat yang menurut saya ini, misalnya micet itu harus ditutup saja Infocom. Oke, micet ya. Kemudian ini Dinas Pariwisata melakukan, nanti saya akan melapor ke Pak Wali Dinas Pariwisata ini harus memperketat orang yang mau masuk hotel. Terus ada juga kos yang menyewakan 150 satu hari bisa dipakai sampai 6 orang satu kamar, mereka bersepuluh. Kan tidak masuk akal ini semua menurut. Mungkin karena kita hidup di zaman dahulu ya, kita merasa ini tidak punya datang ketemu pacar. Iya, dia pacar saya mau kawini. Apa kamu kawini? Kerja saja di mana? Saya ada usaha apa? Dari caranya bicara saya sudah tidak. Ini menurut perhitungan kita ya. Jadi memang program Jaga Anak ini dari sisi perlindungan kita harus 2 kali lipatkan dari upaya yang kami punya saat ini.
Nah, rencana kan pemerintah Kota Makassar, kata Pak Dhani kemarin, kata Pak Wali, akan mengadakan operasi cyber begitu. Ini bentuknya nanti seperti apa ya, Ibu? Operasi cyber ini? Kalau saya kira kalau nanti beliau melakukan operasi cyber itu bisa terdeteksi serang on apa media medsos ini betul-betul apa seperti menyelimuti anak kita dan kita tidak bisa bergerak. Iya. Kita terkungkung dan kita semua pasrah. Mana kalau anak-anak online, orang semua dikasih. Menurut saya orang tua itu sesudah online ya diamankan HP-nya. Kita kan sekarang ini semua di rumah. Berharusnya banyak waktu untuk bertanya pada anak kita kemana. Oke. Baik. Nah, kalau anak-anak kita ini pergi, kita tidak boleh menunggu, harus clear kemana anak kita, dia di mana. Memang orang tua kelihatannya harus lebih sabar. Baik. Karena ada kasus, anaknya suka terlambat pulang, dilihat mode-mode, tiba-tiba bapaknya bilang, kau seperti perempuan panggilan saja. Iya. Rupanya dia terinspirasi dari kalimat itu. Dan sekarang kan anaknya jadi hilang beneran. Baik. Ini untuk langkah pencegahan, Ibu tadi kan mengatakan ini kan perlu juga bagaimana ya supaya hotel, penginapan dan tempat-tempat lain sebagainya ini kan perlu dikoordinasikan semuanya supaya kemudian ketika ada. Tadi malam saya sudah koordinasi dengan PLH Kadis Pariwisata pukul 00 kali ya. Saya pariwisata menyampaikan mereka kan lagi operasi prokes, jaga jarak dan lain-lain untuk Makassar recovery ini. Saya menitip. Tolong saya dibantu juga untuk kalau masuk di hotel atau masuk di Wisma diingatkan, disampaikan. Karena 4 tahun lalu ini bukan hal biasa. 4 tahun lalu itu Pak Wali Kota Dhani Pomanto, kami pernah ada anak-anak masuk ke hotel itu ada sanksinya, dia terancam dicabut izinnya, terancam tidak diperpanjang, macam-macam. Karena ini kan dibawa kendalinya pemerintah kota. Saya tidak saya urusan kalau kita lihat, kalau kita dengar mungkin ya. Tapi ini kan saya di depan mata, Bos. Jadi saya melihat bagaimana gelagatnya ini anak-anak, bagaimana dia bertemu orang tuanya, bagaimana kayaknya dinas kehidupan rasanya yang diimpikan. Iya, Dinas DP3 Kota Makassar ini boleh dikatakan dalam beberapa tahun terakhir, dalam beberapa bulan terakhir tahun 2021 ini cukup bekerja berat, Ibu ya. Begitu banyak kasus-kasus yang kemudian ada yang muncul di permukaan begitu. Jangan bilang bekerja berat, nanti rakyat marah. Kita bekerja lebih karena ekstra. Memang khusus di unit layanan perlindungan perempuan dan anak ini kami tidak pernah tutup. Baik. Sejak pandemi ini kami lebih utamakan majukan dibanding urusan administrasi lainnya. Oke. Apakah kami nanti tidak pernah tutup? Apakah nanti rencana akan ada operasi justisi begitu, Ibu ya? Ini kan sudah beberapa kali terjadi begitu kasus prostitusi. Saya ini begitu. kan kalau urusan operasi DPP itu sayap-sayapnya sedikit. Jadi nanti saya yakin betul Pak Wali kalau ada rapat koordinasi nanti ini pasti diikutkan. Baik, mungkin dengan diikutkan untuk menyampaikan kepada ini agar diadakan itu operasi cyber. Baik. Kemudian menutup itu micet macam-macam ya. Saat ini saya lagi berkoordinasi dengan MUI Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana apa yang dilakukan untuk menyelamatkan ini anak-anak kita. Kalau untuk menutup aplikasi micet ini kan boleh dikatakan agak susah juga, Bu ya. Karena kan mungkin harus sejauh ini bagaimana nanti untuk bisa menutup aplikasi-aplikasi seperti susah? ini? Saya justru merasa ini yang paling dekat yang bisa dilakukan. Oke. Tapi paling tidak nanti akan berkoordinasi langsung ke Infocom kan kita semua ada di Jakarta jelas. Ini di Makassar berapa banyak di daerah lain? Iya. Apa misalnya kalau kita menutup apa konsekuensinya? Dia juga tidak bayar pajak, dia juga tidak membayar ke kita. Membayar pajak pun menurut saya dia tetap tidak boleh dibiarkan kalau sudah menyangkut moral anak-anak. Nah, kalau untuk penggunaan aplikasi ini apakah sejauh ini memang micet yang
paling teratas begitu, aplikasi yang sering digunakan untuk mereka Saya tidak bertransaksi? paham apakah teratas atau tidak, tapi kami punya satu kasus, Iya. orang tua akhirnya mendapatkan anaknya melalui micet. Lewat micet, oke. Tadinya orang tua ini curiga anaknya ada apa ya, terus dia mencoba masuk di micet itu. Akhirnya dia apa enggak? Dia bisa mengembalikan anaknya dan anaknya begitu tidak tahu ternyata yang menyamar jadi pelanggannya ini bapaknya. Baik. Seperti biasa kisahnya, tapi ini tidak bisa lagi. Gimana saya sudah tidak mau menceritakannya lagi. Oke. Nah, lalu terkait dengan program Jaga Ya Nata ini, Bu, sudah sampai mana kemudian program ini Kita menyentuh? sudah kemarin mencoba mengimplementasikannya. Kami berharap ini kan nanti ada Makassar khusus untuk di anak itu ya, ada kita bagi untuk pemenuhan hak dan ada perlindungan. Kemudian ada untuk smart milenial itu, kemudian ada untuk mitigasi sosial. Bu Fatma Rusdi RMS itu akan melakukan itu yang operasi cyber itu. Mungkin itu nanti yang lebih ditekankan untuk melindungi anak-anak kita ini. Ini kita bercerita dulu dari sisi perlindungan. Karena dari sisi pemenuhannya kan sudah jelas bahwa semua anak-anak harus sekolah, semua anak-anak harus berakte kelahiran. Jadi hampir tidak ada celah yang dilewatkan untuk urusan perlindungan pada anak-anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak ini. Ya, kalau mungkin melihat kasus yang terjadi ini, Bu, ya. Kalau dilihat apakah ini terjadi pada, saya mohon maaf, ini apakah terjadi pada mungkin masyarakat yang terkategori sebagai masyarakat yang kelas bawah kita begitu pasti mau atau bilang gimana? ya. Ini yang kejadiannya anak-anak yang tidak mampu ya, yang mau ekonominya boleh jawab begitu. Tapi kemarin saya menemukan orang yang mampu. Oke. Dan orang tuanya ada. Semua datang dan yang menarik ada yang sepupu-sepupuannya, ponaan sepupu bergaul. Dan semua didapat di situ. Berarti apa coba? Baik. Ada sesuatu yang keliru di pembinaan keluarga kita. Oke. Barangkali kita semua ibu bapak ini keasikan mengejar yang tidak jelas, mengabaikan yang jelas. Maksud saya begini, banyak sekali impian kita lupa ternyata anak-anak di bawah mata kita ini harus lebih diperhatikan. Oke, baik. Ini kedepannya seperti apa nanti ini, Bu, ya, langkah konkret yang akan dilakukan oleh Pemkot Makassar, Dinas DP3 selain operasi cyber ini begitu? Bagaimana kemudian juga? Pertama kita akan mengurus dulu ini. Ada kita lagi isian kota layak anak. Kemudian saya akan menyelesaikan ini anugerah Parahita Eka Praya. Yang terakhir itu kita mau merampungkan ini UPT karena P2 TP2 ini akan menjadi UPT. Kita rapikan dulu kelembagaannya. Dan kalau ini semua ini kan lagi berbenah, seluruh SKPD lagi berbenah di Kota Makassar, menyesuaikan program visi misi Pak Wali ke kegiatan-kegiatan kita sesuai peraturan Permendagri itu. Dari itu memang kita akan menarik satu setelah semuanya dirapi, RPJMD sudah ada, Renstra ada, kita langsung jalan. Tetapi tidak berarti yang hak yang insidentil ini kita tidak tangani. Tetap ini kami berkejaran. Oke. Setelah itu nanti kemudian lanjut lagi, Ibu, ya. Ya. Baik. Nanti saya berkoordinasi dengan polsek yang lain. Himbauan mungkin, Ibu, dengan shelter warga, Gimana? Himbauan mungkin kepada orang tua ini. Tidak, ini yang kita mendesak sekarang ini adalah Makassar Recover ya. DP3 itu kebagian adaptasi sosial untuk kampanye di tingkat masyarakat. Jadi sekaligus kita ini menjalankan ini Makassar Recover, kita CCP itu perlindungan perempuan dan anak. Jadi satu kali bergerak ini jalan. Kami kebetulan punya shelter warga di 37 di kabupaten kota. Jadi di seluruh kota ini. Kemudian mereka punya tangan-tangan, kaki-kaki ya. Kita harapkan ini bergeraknya masif supaya saat evaluasi kita langsung ketemu. Kan semua ini yang kita kerja saat ini kan terukur jelas. Tidak ada lagi nanti ilmu kirologi menurut Pak Dhani kira-kira tidak ada. Kita jelas tahun ini berapa terukur. Ya, baik. Ya, himbauan mungkin terakhir, Ibu, kepada orang-orang tua kita ini, Ibu, anak ya yang saya minta supaya jaga kepada seluruh orang tua di Kota Makassar dan pendengar RRI se-Indonesia.
di mana saja berada, tolong mari kita jagai anata, ya. Jagai anata itu jangan konotasi karena anak yang lahir dari rahim kita, bukan. Ada anak yang lahir dari rahim, ada anak sosial dan ada anak ideologi. Jadi semua anak-anak itu sesungguhnya anak kita. Satu. Kedua, untuk seluruh pria di tanah air yang memiliki kegemaran, ya, membeli, dalam hal ini memilih kegemaran dengan perempuan-perempuan, ya. Saya mengharapkan beliau agar, saya memohon agar tidak menggunakan anak-anak. Tolong kalau memang ada karena sedih juga ini anak-anak kita, anak-anak yang pokoknya anak yang di bawah 19 tahun itu yang paling tinggi pasarnya. Kalau sudah ke atas sudah tidak lagi. Jadi memang ini prostitusi online harus dimulai dari dalam rumah. Iya. Dari kesadaran para bapak-bapak kita, dari kesadaran ibu-ibu kita untuk menjaga anaknya. Ini tidak boleh dikerja sendiri. Ini masalah bersama. Ini nanti menjadi bangsa kita makin terkebelakang kalau kita tidak memulai dari sekarang. Baik. Mungkin ibu-ibu juga jaga suami tak, Ibu? Ya, suami itu jangan dijaga lah, harus ada kesadaran. Iya. Karena sejauh mana mestinya kita harus berpikir bahwa kita harus menjaga istri, menjaga anak, istri menjaga suami, karena kita semua ini orang beragama, meyakini ada kehidupan setelah di dunia ini. Jadi itu yang saya merasa ada ada luntur nilai-nilai, ada pemahaman nilai-nilai yang keliru atau pendidikan agama kita yang tidak sekental kemarin. Jadi menurut saya memang itu harus kita lebih kembali mentrospeksi diri di mana salahnya ini kalau saya kayak gitu. Baik. Ibu Tendriandi Palalo, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan ini patroli cybernya segera dilakukan, sudah diaktifkan, ya. Terpantau semua aktivitas-aktivitas yang seperti ini. Iya. Ya, terima kasih Bu Andi, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Ya, demikian pendengar, kami sudah bersama-sama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tendri Andi Palalo, ya. Jadi waktu dekat ini pemerintah Kota Makassar mengusulkan supaya aplikasi micet ini supaya ditutup saja begitu, ya. Aktivitas transaksi memang banyak dilakukan di aplikasi ini, mendengar, ya. Oke, itu yang didapatkan oleh pemerintah Kota Makassar. Jadi memang harus koordinasi. Dalam waktu dekat juga rencana akan melakukan operasi cyber, ya. Baik, kita kembali sesaat lagi masih di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Kanal Inspirasi 944 FM Pro 1 RRI Makassar. Senyumanmu selalu membuatku terpana, mata hatiku selalu melihatmu. Senyuman di wajahmu takkan pernah pudar selalu. Mata hatiku selalu. Ku bahagia bila ku bertemu
terpana mata hatiku, oh selalu ku bahagia bila ku bertemu denganmu. Ku bahagia telah mengenal dirimu, dan ku percaya isi hati kita sama. Oh, 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 ku ingin selalu bersamamu, akan selalu bersama, jalani hidup kita berdua selamanya. Oh, oh, oh. Aku takkan pernah menyerah, dan ku yakin semua ini kan terasa indah. Ku bahagia bila ku bertemu denganmu. Ku bahagia telah mengenal dirimu, karena inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ya, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Makassar dan masih bersama kami. Kita masih bahas mengenai prostitusi online di kalangan anak. Tadi kami sudah bersama dengan Kepala Dinas DP3 Kota Makassar, Ibu Tendri Andi Palalo, dan sekarang kami bersama dengan dari aktivis LPA Apik Sulawesi Selatan, Ibu Rosmiati Sain. 94,4 FM kanal inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ros. Halo, selamat pagi. Ya, baik, sehat Ibu? Ya, alhamdulillah Baik. sehat. Ya, mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini kita cukup mencengangkan Ibu ya. Di Kota Iya. Makassar kita menyaksikan sendiri, kita melihat bagaimana kasus-kasus prostitusi yang melibatkan anak-anak ini terjadi, dan ini untuk kesekian kalinya begitu ya, yang beberapa hari terakhir ini yang sudah dipublikasikan di berbagai media, dan kita mungkin ini merasa sangat prihatin apa yang sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak kita. Ibu Rosmiati Sain melihat seperti apa ini Ibu? Iya, sebenarnya kalau kita perhatikan persoalan anak yang selama ini terjadi, Ya. memang cukup memprihatinkan karena anak-anak kita itu kan sebenarnya calon generasi penerus ke depan, Ya. seperti itu. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa situasi anak termasuk kekerasan seksual pada anak, termasuk juga prostitusi online yang terjadi dan dialami oleh anak, saya kira itu memang perlu disikapi secara bersama-sama. Ya. Karena di sini ada yang tidak jalan. Dalam hal ini bagaimana fungsi dari orang tua selaku pengawas atau kontrol orang tua di sini, bagaimana supaya berjalan dengan baik. Ya. Karena saat ini kan situasinya anak kan sudah, ya kalau kita bicara informasi melalui media-media elektronik, media-media online, saya kira anak sudah sangat dekat. Ya. Sehingga orang tua itu penting sekali berperan bagaimana mengontrol anak-anak kita ke depan, seperti itu. Ada yang menarik ini Bu ya, ketika aplikasi aplikasi online ini kan begitu masif dimanfaatkan. Salah satunya yang sering mereka gunakan untuk bertransaksi yaitu WeChat begitu, yang ini ditengarai oleh pemerintah Kota Makassar
harus ditutup begitu aplikasi-aplikasi seperti ini yang menjadi ini yang menjadi kemudian sarana yang digunakan anak-anak untuk melakukan tindakan-tindakan amoral ya seperti ini. Iya. Nah, ini sebenarnya peran pemerintah juga di sini penting ya. Bagaimana melihat dan memperhatikan, terutama ini bekerja sama dengan Komisi Penyiaran, kemudian informasi dan sebagainya ya. Karena memang penting penting keterlibatan semua pihak, terutama ketika misalnya mau memberikan perlindungan pada anak. Salah satu cara adalah menutup situs-situs yang selama ini dianggap membahayakan anak. Tadi seperti message itu kan juga ketika itu misalnya ada anak yang masuk di situ dan tidak siap. Kecuali kalau misalnya anaknya siap, tetapi yang pasti ketika kita bicara anak itu kan sebenarnya masih labil. Belum sepenuhnya bisa mengambil keputusan secara bebas sehingga belum bisa dikategorikan anak itu bisa berpikir dewasa seperti itu. Nah, ketika melihat atau menggunakan sarana itu secara otomatis anak juga akan terjerumus secara tidak langsung sehingga kita ini selaku orang tua betul-betul penting siapapun itu, bukan hanya orang tua kandung tetapi semua orang dewasa yang ada di sekitar anak itu juga harus terlibat. Nah, makanya kalau misalnya pemerintah dalam hal ini yang punya otoritas untuk menutup situs itu ya, saya kira itu bagus sebagai bentuk kontrol terhadap situasi anak yang terjadi saat ini. Seperti itu. Iya. Ini kan tadinya saya mengira ya bahwa yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini adalah mereka yang terkategori keluarga dengan ekonomi ke bawah begitu. Tetapi kemudian data yang disampaikan oleh DPPA Kota Makassar bahwa bukan hanya itu saja, sebenarnya yang berada pun ada juga yang terlibat. Nah, Ibu Ros sendiri melihat apa sih sebenarnya yang terjadi begitu? Apakah mereka ini karena kurang perhatian, kurang pengawasan, atau memang sudah terlalu pintar menggunakan sudah pergaulannya mungkin sudah terlalu jauh begitu? Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal situasi anak ya, kita tidak bisa memandang bahwa itu hanya dialami oleh anak yang kategori misalnya ekonomi menengah ke bawah, karena ini persoalan ekonomi dan mereka membutuhkan sesuatu. Saya kira bukan itu, tetapi kalau kita bicara anak, saya kira semua kalangan. Kekerasan itu kan terjadi, tidak mengenal ranah, tidak mengenal situasi, tidak mengenal tempat dan sebagainya. Semua bisa itu terjadi. Nah, ketika misalnya kita melihat case, itu memang orang mampu pun itu banyak terjadi. Artinya bukan persoalan kebutuhan atau ekonomi di sini yang kelihatan pertama. Memang ada persoalan perhatian terhadap anak yang bergeser, yang tidak maksimal. Nah, jadi anak itu mencari-cari perhatian sebenarnya di situ, tidak mendapatkan perhatian dari dalam rumah, dari keluarga, otomatis kan keluar untuk mencari perhatian. Nah, mungkin di situ di media itu mereka ada yang memperhatikan, secara langsung juga mereka terjebak dengan situasi itu sehingga anak akan mengalami hal yang tidak diinginkan. Nah, anak dari kategori menengah ke atas itu banyak karena kan rata-rata itu persoalan perhatian, persoalan perhatian yang tidak didapatkan dari orang tua sehingga dia mencari perhatian di tempat lain sehingga itu juga bisa dialami. Nah, kalau misalnya kita bicara anak kalau istilahnya bukan hanya persoalan ekonomi, kemudian lifestyle gaya hidup juga itu kan karena anak itu kan melihat sekitarnya. Jadi kalau yang persoalan gaya hidup sebenarnya itu biasanya terjadi pada orang yang sudah dewasa kan seperti itu. Tetapi saat ini juga sudah bergeser. Anak pun remaja-remaja kan sudah seperti itu juga, ikut-ikutan melihat temannya. Nah, disitulah pentingnya kontrol orang tua. Seperti apa perkembangan anak, karena perkembangan anak itu kan sebenarnya penting untuk ada
pengawasan, karena dari anak ke remaja itu sangat sangat cepat sekali perkembangannya. Dari remaja ke dewasa itu juga. Jadi di situ ada situasi yang ada gejolak yang akan dialami oleh anak. Ketika anak tidak siap mengalami perkembangan itu, secara otomatis anaknya akan menjadi korban. Nah, makanya penting pengawasan atau kontrol orang tua di sini, termasuk tadi peran pemerintah, peran orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut. Seperti itu. Baik. Ya, Ibu Ros, tahan dulu. Saya juga bersama dari Dinas Komunikasi Informasi Kota Makassar, Pak Denny dari sebagai Kabid Apika. Pak Denny, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sapa sehat Pak Denny. RRI Makassar. Baik Pak Denny, ini kita berbicara mengenai prostitusi di kalangan anak-anak ya, sangat mencengangkan karena kayaknya mereka menggunakan teknologi begitu dalam bertransaksi ya, dan ini dalam beberapa kasus memang ini terjadi begitu. Nah, tadi saya sudah bersama dengan Ibu Tendri, katanya rata-rata mereka menggunakan micet begini. Nah, ada himbauan supaya aplikasi ini ditutup saja begitu. Gimana sebetulnya Pak Denny? Sebenarnya dari segi aplikasi sih apa saja bisa digunakan. Maksud saya tergantung daripada bukan hanya aplikasi kecemburuan kepada salah satu aplikasi. Mungkin lagi trendingnya di sana aplikasi itu digunakan untuk penyalahgunaan untuk prostitusi online. Tapi banyak sebenarnya jenis-jenis aplikasi yang sudah dalam pantauan di Satgas Medsos secara nasional dan memang digunakan oleh beberapa kalangan untuk digunakan prostitusi online, bukan hanya di micet saja. Sorry saya menyebutkan merek, tapi betul. Untuk kepentingan investigasi dan pencegahan ke depan lainnya, perlu adanya digital media analitik misalnya. Kawan-kawan yang banyak melakukan pengungkapan dengan metode-metode yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Polri, seperti kawan-kawan di Polsek Panakukang, ini sungguh kami apresiasi positif dalam hal-hal ini. Dan ini perlu untuk disampaikan kepada publik bahwasanya penanggulangan hal-hal seperti ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Rencana kan Pemkot Makassar akan melakukan aplikasi patroli cyber begitu. Ini akan menggelar operasi cyber ya. Ini sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto, mengatakan ini dalam waktu dekat Pemkot Makassar akan melakukan operasi cyber. Bentuknya nanti seperti apa itu, Pak? Supaya masyarakat perlu ketahui. Sebenarnya ya, jadi upaya patroli cyber ini sebenarnya sudah dilakukan dari sejak lama, khususnya di 2 tahun lalu lah, sebelum masa perubahan kebijakan politik di Makassar atau kontestasi pemilihan wali kota. Kita dulu pernah memiliki satu namanya digital media analitik atau DMA. Dengan DMA ini kita bisa melihat keterkaitan seseorang dalam sosmed untuk apa, melakukan apa. Jadi ini hal-hal ini juga di kawan-kawan Polri juga di Mabes sudah ada divisi ini untuk menangani hal-hal serupa. Jadi saya kira patroli cyber ini perlu kita lakukan kembali. Saya kira Pak Wali Kota sangat apresiasi dan mendukung dalam hal ini, khususnya penguatan fungsi Dinas Kominfo ke depan. Kita bisa lakukan hal-hal yang besar nanti ke depan. Khusus memang untuk ini, kepentingan ini kita juga bukan hanya untuk prostitusi online, tapi pencegahan atau anti terorisme, misalnya kita juga bekerjasama dengan kawan-kawan dari Densus dan lain-lain. Yang paling kita sudah ada MOU dengan kawan-kawan Polda Sulsel. MOU khusus di bidang pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian keamanan. Oke, lalu bagaimana dengan taruhlah operator penyedia jasa atau aplikasi ini begitu ya, dengan operatornya begitu. Apakah ini sudah dihubungi sebelumnya bahwa ini kayaknya banyak konten-konten yang sebetulnya ini tidak baik begitu, kemudian juga banyak yang disalahgunakan begitu, Pak Denny? Ya, jadi untuk penyedia aplikasi misalnya, aplikasi ini sebenarnya dibuat untuk kepentingan-kepentingan chat biasa sebenarnya. Namun berujung di penyalahgunaan dari usernya, bukan hanya dari penggunanya, tapi dari usernya yang salah menggunakan ini. Misalnya juga hal yang sama dapat kita temukan pada contoh klasik, misalnya belati, itu bisa digunakan untuk memasak dan bisa juga digunakan tergantung siapa yang menggunakan begitu ya. Ini
Tergantung siapa yang menggunakan. The man behind the gun itu sebenarnya. Jadi aplikasi tidak ada salahnya. Aplikasi tidak ada salahnya, namun adjustment, pengaturan-pengaturan ke depan, misalnya untuk keterbukaan karena aplikasi ini berada di wilayah Indonesia, misalnya untuk kepentingan ke depan, misalnya harus ada server seperti kemarin di kawan-kawan Telegram, harus ada diletakkan mirrornya di Indonesia. Ini menjadi kewenangan dan kepentingan secara nasional di Departemen Kominfo atau Kementerian Tapi Komunikasi dan memungkinkan nggak itu nanti untuk diterapkan begitu ya? Misalnya kalau di Kota Makassar sendiri begitu masifnya penggunaan aplikasi-aplikasi seperti ini yang kemudian memaksa mungkin harus ya katakan tadi semacam Telegram yang ya harus dipasang mirrornya, cerminnya juga di Kota Makassar atau di Indonesia supaya ini bisa diterpantau terus aktivitas-aktivitas yang mencurigakan yang ada di dalam begitu Pak Denny. Sangat. Okay. Ya, saya kira itu sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Dan ini tergantung dari kerjasama daripada provider itu nanti atau penyedia aplikasi. Kenapa? Harus diingat oleh dunia bahwasanya pengguna terbesar medsos ini ada di Indonesia. Di Facebook, kalau Facebook mau bekerja sama dengan itu user kita banyak. Jadi marketnya memang marketnya di Indonesia. Jadi dalam kasus pelaku dapat dikenai undang-undang ITE untuk pelaku PSK misalnya, karena pelaku dalam hal ini atau PSK dalam pelaku itu tidak langsung juga melakukan perbuatan lainnya, yaitu mengirimkan dan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik baik berupa gambar ataupun tayangan video rekaman yang bermuatan kesusilaan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Ini kena pasal. Ini sudah satu pelanggaran terhadap pasal 27 UU ITE tersebut, di mana akan dikenai sanksi pidana dalam pasal 45. Misalnya di undang-undang tersebut UU nomor 19 tahun 2016 perubahan daripada UU 11 tahun 2008 tentang informasi dan informatika dan transaksi elektronik atau UU ITE, yang bersangkutan dapat dikenakan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Ini berat sekali buat pelaku yang juga sekaligus mendiskusikan konten-konten keasusilaan. Pasti pelaku melalui aplikasi dia sudah kena 2 pasal. Paling tidak undang-undang yang dilanggar, yaitu UU ITE dan juga yang bersangkutan juga mengenai KUHP. Baik, saya ke Ibu Ros. Ibu Ros masih bersama kami, Ibu Ros? Ya, baik Ibu Ros, ini ada sudah begitu banyak penjelasan tadi dari Dinas Kominfo Kota Makassar. Mungkin terakhir ini Ibu Ros, apa masukan Ibu Ros sendiri begitu ya, supaya prostitusi di kalangan anak-anak yang tampaknya mereka sudah begitu mahir memanfaatkan teknologi begitu untuk bermain di dalamnya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa peran serta orang tua itu harus dimaksimalkan supaya persoalan-persoalan anak seperti itu tadi kasus prostitusi online itu tidak terjadi dan dialami oleh anak. Karena selama ini kan kalau kita bicara persoalan aplikasi, saya pikir anak itu paling tahu, paling mengerti. Luar biasa. Dunia sudah di genggaman tangan anak, jadi semua yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan aplikasi online dan sebagainya itu mereka tahu. Bahkan orang tua juga kadang bertanya pada anak bagaimana cara mengoperasikannya, kan seperti itu. Nah, sekarang fungsinya kita selaku orang tua itu memang menjadi hal yang utama untuk melakukan kontrol pada anak. Kemudian pemerintah juga perlu saya kira penting berperan serta di sini, bagaimana mengontrol juga aplikasi-aplikasi atau situs-situs online yang betul-betul berbahaya bagi anak, terutama untuk tumbuh kembang dan intinya sebagai perkembangan ke depan, dan jangan sampai aplikasi-aplikasi tersebut atau situs-situs bisa mengganggu interaksi anak ke depan dan menghalangi untuk menjadi generasi penerus yang kita cita-citakan. Baik Ibu Rosmiati, saya terima kasih banyak Ibu atas waktunya Ibu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Bu Rosmiati, aktivis ya pelindungan anak. Pemerintah memang Pak Denny juga dituntut bagaimana kemudian bisa mengawasi setiap
penggunaan aplikasi-aplikasi begitu ya. Nah, terlalu banyak mungkin anak-anak sekarang kan sangat pintar sekali ya menggunakan aplikasi mungkin ketimbang orang tuanya begitu. Nah, yang terbaru ya kita tahu bahwa aplikasi-aplikasi ini boleh dikatakan tidak membatasi siapa yang akan menjadi user mereka. Nah, kalau tanpa memang ada yang ada rambu-rambunya, ada yang mengawasi. Nah, bisa saja ini kan bisa disalahgunakan Pak Denny. Bagaimana rencana-rencana dan langkah-langkah taktis ke depan yang akan dilakukan begitu oleh Pemkot Makassar. Dalam hal ini Dinas Komunikasi Informasi. Ya, ya, kita tentunya terus-menerus melakukan edukasi, baik di kalangan kita sendiri melalui Dinas Kominfo sendiri, pasti ada kan edukasi bagaimana bijak berinternet misalnya, atau bijak online. Tentunya tidak kalah pentingnya adalah bagaimana orang tua mengawasi anak mereka sendiri di rumah. Ini yang paling penting menurut saya. Misalnya, kalau ingin membatasi aplikasi-aplikasi tersebut misalnya, kita bisa menggunakan di rumah, kalau menggunakan wireless, Wi-Fi, itu kita bisa melakukan pembatasan akses kepada aplikasi-aplikasi atau website jenis tertentu. Ini untuk kebijakan yang di rumah tangga dapat gunakan. Kalau masih bingung mengenai ini, silahkan berkonsultasi ke lantai 10 di Balai Kota. Bagaimana cara mengaktifkan fungsi-fungsi dalam membatasi anak-anak atau lebih aman berinternet buat anak-anak. Ini bisa kita gunakan. Konsultasilah ke Dinas Kominfo di lantai 10 Balai Kota Makassar. Nanti staf kami akan membantu di sana. Hal-hal lain saya kira tidak ada yang dapat kita lakukan karena sekarang kita udah beres dengan internet ini. Yang paling penting saya kira memperkuat diri kita sendiri. Mana orang tua mengedukasi anaknya, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan anaknya dan lain-lain. Tidak ada yang bisa membatasi di dunia internet ini. Kita palingan fungsi kecil. Kita palingan fungsi kecil yang dapat kita lakukan. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah Kota Makassar misalnya membuat satu program-program untuk sosialisasi ini hanya menyentuh bagian kecil daripada apa yang dapat dilakukan oleh kita secara bersama di keluarga. Bayangkan sekarang saja ada 4 miliar 855 972 sekian pengguna aktif internet saat ini. Saat ini 4,8 miliar. Kalau kita lihat fakta-faktanya misalnya di Instagram atau YouTube, penonton YouTube saat ini sudah ada 3 miliar lebih. 3,1 miliar. Bayangkan. Kalau kita melihat kemudian ada orang mencari pengguna Facebook misalnya, kita bisa live 2,7 miliar orang sekarang sedang live di aktif user sebagai pengguna. Bahkan di dunia kelam, misalnya di dark web, kita bisa melihat bagaimana website sekarang sudah ada 76.235 yang saat ini sedang dihack. Bayangkan betapa besarnya dunia internet ini. Ya, jadi kalau kita melakukan hal-hal kecil dengan melakukan sosialisasi di dalam lingkup skop Makassar, walaupun itu ada guna fungsi kecilnya, tapi itu hanya sebagai kecil. Tidak ada yang dapat mengalahi fungsi keluarga. Mari kita lindungi keluarga kita dari segi agama, religius, dan lain-lain, juga dari edukasi bagaimana safe, tidak tertipu secara online. Pak Denny, tadi ini ada masukan dari masyarakat ya, masyarakat lewat opini publik. Kami jadi dari jam 7 tadi sebenarnya sudah membuka sesi opini publik ya, ada banyak sekali masukan. Salah satunya yang saya catat di sini dari masyarakat, ya, di Makassar kan ada program Smart City. Bagaimana kemudian ini ada beberapa program-program termasuk program DP3A dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu diintegrasikan masuk dalam Smart City, yaitu program Jagai Anak Tak begitu ya. Nah, program-program ini kan seharusnya kemudian juga nanti bisa bagaimana bisa terintegrasi dan bisa kemudian juga nanti akan mengawasi begitu ya setiap penggunaan ya, teknologi-teknologi yang ada di Kota Makassar ini Pak Denny. Ya, jadi saya sebenarnya lebih tertarik bagaimana Jagai Anak Tak itu berasal dari lingkungan keluarga. Bukan dari gadgetnya atau dari teknologinya. Kenapa? Satu orang di Indonesia sekarang rata-rata memiliki lebih dari 3 smartphone. Angka smartphone sudah lebih daripada jumlah produk yang ada di Indonesia. Nah, ini yang aktif ya, bukan yang kemudian nggak dipakai lagi.
Coba ukur diri sendiri kita masing-masing. Kita juga pasti ada om yang lagi RRI, pasti ada lebih dari satu handphone dia punya. Ya. Ini seperti itu. Jadi bukan hanya itu. Jadi dari segi teknologi kita memang melakukan hal-hal ini, tapi kita seperti berkejar-kejaran dengan teknologi. Kita bekerja-kejar dengan teknologi yang sudah sangat besar. Nah, kita sepaham untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada di SKPD lain, dan kita mengundang, mari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh OPD, misalnya perlindungan anak dan lain-lain, ayo simpan di lantai 10. Kita integrasikan di sana. Mari kita analisa. Terus programnya apa? Mari kita kolaborasi. Sekarang saatnya kolaborasi besar untuk Makassar. Kita bersama-sama menjalankan itu program-program yang saya kira sangat baik. Ayo mari kita bergabung dan duduk bersama. Saat ini ingat, kita sedang menjalin kolaborasi dengan kawan-kawan Polda. Misalnya dalam tanggal 23 nanti, kita sudah bisa melihat ke dalam kendaraan. Itu kita bisa melihat yang mana yang pasang safety belt dan yang mana yang menggunakan smartphone atau nggak pakai smartphone sementara berkendara dia menelpon. Ini akan kita hilang. Ingat, mulai tanggal 23 Maret 2021 kita ada kolaborasi dengan kawan-kawan Polri, khususnya Korlantas melalui Polda Sulsel, di Dirlantas Polda Sulsel kita akan lakukan hal-hal ini. Ini kolaborasi kita terus. Mari kita kolaborasi dengan RRI. Hari ini RRI kita juga mengundang Dinas Kominfo. Terima kasih. Ada ininya, kita berikan sosialisasi kepada. Baik. Ya, Pak Denny, mungkin ada mungkin himbauan nih dari Dinas Komunikasi Informasi ya Kota Makassar terkait bagaimana kemudian bijak memanfaatkan aplikasi, bijak memanfaatkan teknologi, Pak Denny. Ya. Ya, saya ada 2 himbauan nih. Yang pertama buat anak-anak. Yang buat anak-anak jangan mencoba-coba sesuatu yang di luar atau baru buat Anda tapi itu bersifat negatif. Hanya online untuk mencoba-coba mengintip situs-situs yang tidak benar atau tidak beretika atau asusila. Buat orang tua, mari awasi ke anak-anak kita karena masa sekarang banyak work from home, kesempatan buat orang tua berkumpul di rumah, kembali kepada anak-anak, mengedukasi anak-anak. Saya kira itu yang terpenting. Khususnya dalam segi online. Satu lagi pertanyaan, ini bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas ataupun juga aplikasi-aplikasi yang sering digunakan atau yang mencurigakan begitu sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang katakanlah taruhlah misalnya prostitusi, mungkin juga bisa saja ditengarai sebagai kegiatan yang bernuansa terorisme, radikalisme begitu. Apa rencana-rencana ke depan ini? Iya. Yang mana itu? Aplikasi-aplikasi itu sebenarnya banyak beredar di gadget yang maksudnya aplikasi yang berkembang di salah satu platform iOS dan Android. Platform yang besar di iOS dan di Android. Di iOS itu aplikasi tidak sembarang dimuat. Sampai dia muncul di iOS. Jika masih digunakan untuk aplikasi-aplikasi itu sebagai penyalahgunaan aplikasi untuk kepentingan asusila, ini tentunya usernya yang menyalahgunakan. Nah, sedangkan aplikasi-aplikasi yang berkembang di Android, ini banyak hal-hal yang bisa muncul di sana diakibatkan karena aplikasi sendiri memang tidak terkontrol dengan baik. Misalnya data Anda kemudian dicuri. Ini bisa berbahaya. Data Anda dicuri atau dipalsukan atau phishing atau mencoba seolah-olah menjadi diri Anda yang celaka. Jadi hati-hati dalam memilih aplikasi, lihat ratingnya, pastikan aplikasi sudah terverifikasi di entah itu di Play Store atau di Apple Store. Nah, kita lihat saja. Jadi hati-hati kembali dalam memilih aplikasi. Jika masih digunakan salah, aplikasinya yang salah sebetulnya, usernya yang salah. Oke, Pak Denny, terima kasih banyak Pak Denny atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini, Pak. Ya. Oke, selamat pagi. Ya, sukses selalu. Selamat pagi, salam sehat semua buat kita semua. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami sudah bersama-sama pada pagi hari ini membahas mengenai prostitusi online di kalangan anak-anak ya. Dengan para pembicara-pembicara, ada 3 pembicara tadi yang sudah hadir dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPA Kota Makassar, Bapak Henry Palalo, kemudian Pak Denny ya, Kabid Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar. Dan dari aktivis LBH Apik Ibu Rosmiati Zain juga sudah
ikut menyampaikan pandangannya pada kesempatan pagi hari ini. Ya, saya cukupkan untuk dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Saya Alfian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.